Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia dari Allah, kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Kita duduk sebentar di majelis ilmu, maka kita perhatikan ayat-ayat yang dibacakan dan kita renungi setiap hadis-hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, jemaah. Karena kita duduk di majelis ilmu ini sebentar, sejam, kalau ustadz yang semangat 2 jam, kurang lebih segitu aja udah. Namun kalau kita ikhlas, kita fokus belajar ilmu syariat ini, maka malaikat-malaikat Allah beristighfar untuk kita. Malaikat-malaikat Allah menyebut nama-nama kita di sisi Allah. Dan terlebih lagi, ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan tentang masalah ilmu ini, Nabi sebutkan ilmu adalah salah satu jalan untuk membuat seorang hamba masuk ke dalam surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang ikhlas keluar dari rumahnya menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkah kakinya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang barakah, ilmu yang menambah rasa takut kepada Allah, dan ilmu yang semakin membuat kita faham mana halal, mana haram, mana ridha Allah, mana murka Allah, dan ilmu yang membuahkan keimanan yang terus bertambah biiznillah taala. Baik ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, bahasan kita pada pagi hari ini berkaitan dengan hidup abadi di akhirat. Jadi kita akan fokus membahas bagaimana kehidupan yang abadi di akhirat dan bagaimana singkatnya hidup kita di dunia ini. Kalau sekarang kita ditanya sama orang, berapa usianya akhi? Di sini aja yang ikhwan-ikhwan. Berapa yang disebutkan? Ada yang berapa yang paling muda di sini? Ada yang paling muda? Yang paling shahir mana? Ini yang paling shahir. Masya Allah, yang paling muda ada. Anggaplah ada yang umur mungkin 20 tahun. Yang paling tua berapa umurnya? 70 ada? Masya Allah. Kita di dunia ditanya berapa tahun kalian umurnya, maka orang-orang mengatakan dengan sebutan tahun, 70 tahun, 80 tahun. Ini waktu yang disadari manusia ketika di dunia. Terasa panjang, terasa 1 tahun 12 bulan, terasa lama. Walaupun kalau dirasa-rasa terasa singkat. Ramadan tinggal 200 harian lagi. Ramadan baru kemarin.
Kalau dirasa-rasa singkat, tetapi akan terasa lagi singkatnya manakala waktu ini menjadi waktu yang sebenarnya besok di akhirat. Di dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada penduduk mahsyar, dan ini ayat yang masyhur bagi antum semuanya, ketika Allah mengatakan, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Wahai penduduk mahsyar, dulu di dunia berapa tahun kalian hidup? Allah tanya kepada penduduk mahsyar, dan kita ini semua calon penduduk mahsyar, semua kita akan berkumpul di satu tanah yang sama bernama mahsyar. Itu pasti, la raib, tidak ada keraguan sedikit pun tentang itu. Maka ketika Allah tanya, kam labithtum fil ardi adada sinin, dulu berapa tahun kalian hidup di dunia? Maka penduduk mahsyar dengan ketakutan yang mereka rasakan, dengan matahari yang didekatkan 1 mil dari kepala, dengan pakaian yang terbuka, tidak memakai pakaian, tidak memakai sendal, belum disunat, maka penduduk mahsyar menjawab dengan 2 jawaban. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Kami dulu hidup di dunia, ada yang mengatakan sebagian penduduk mahsyar 1 hari. Lihat, pertanyaannya itu berapa tahun? Berapa tahun di dunia dulu? Maka otomatis manusia menjawab pada waktu itu 1 hari. 1 hari. Karena 1 hari di akhirat 1000 tahun di bumi. Terbalik ya? Hah? Coba dengar baik-baik dulu. 1 hari di akhirat 1000 tahun di bumi, dunia, benar. Yang menjawab 1 hari ini umur umatnya Nabi Nuh, kata sebagian para ulama. Karena usia mereka itu panjang-panjang. Tes. Jadi yang menjawab 1000 tahun, yang menjawab 1 hari, ini usianya umat Nabi Nuh alaihissalam. Karena umur dakwah Nabi Nuh saja 950 tahun. Yang menjawab sebagian hari, bukan setengah hari. Au ba'da yaum, kami hidup dulu di dunia sebagian dari hari, nggak sampai setengah. Ini siapa? Nah, kita ini, Pak. Makanya Allah ketika menyebutkan tentang hakikat waktu di akhirat, Allah mengatakan tentang manusia, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan manusia itu ketika sudah mengerti dengan akhirat, ternyata mereka hidup di dunia hanya sebatas dari waktu duha atau waktu petang, gak lama. Berarti kalau kita hidup hanya sebagian dari waktu duha, disitulah kita harus bersabar. Jadi coba kita punya renungan, saya hidup di dunia cuma 1,5 jam, anggap begitu. Di 1,5 jam ini saya disuruh sholat, saya disuruh memakai jilbab, saya disuruh bertauhid, saya disuruh menegakkan sunnah. 1,5 jam ini, kalau 1,5 jam ini saya ikhlas misalnya, saya sungguh-sungguh beribadah, ganjarannya khalidina fiha abada, di surga selama-lamanya. Iya atau tidak? 1,5 jam, ingat. Dapat musibah, gak nyampe 1,5 jam ini musibah. Dapat penyakit, bukan tahunan, sebentar. Selalulah kita melihat dunia ini pada hakikat yang sebenarnya. Pada hakikat yang sebenarnya. Maka juga sebaliknya, kalau ada orang 1,5 jam di dunia ini tidak mau bertauhid, melakukan kesyirikan, yang haram dimakan, zolim sama orang, ghibah, namimah, 1,5 jam. Kalau dia orang-orang kafir, khalidina fiha abada,
mereka akan kekal dalam api neraka selama-lamanya. Kalau dia orang-orang yang beriman tapi punya banyak dosa dan Allah tidak mengampuni dosanya di akhirat, maka dia singgah dulu dalam api neraka sampai dosa-dosanya dibersihkan, kemudian dipindahkan ke Nahrul Hayat, sungai kehidupan, baru dimasukkan ke surga. Jadi jangan berpikir waktu kita ini lama, jangan. Yang membuat kita merasa waktu saya ini lama, oh masih 30 umur 30, oh masih 40, masih 50. Ini yang membuat kita merasa lama, syaitan. Syaitan. Hidup kita begitu singkat selama hidup di dunia ini. Karena kita berbicara masalah waktu, maka kita perlu untuk melihat bagaimana kita mengisi hari-hari kita. Jadi kalau ingin bahagia di akhirat selama-lamanya, persiapannya itu sekarang, bukan nanti. Mau bangun istana di surga, mau bangunnya di mana? Sekarang ini bangunnya. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, Allah berfirman, ini hadis kursi, ya bana Adam tafarraq li'ibadati amla qalbaka ghinan. Wahai anak Adam, sibukkan dirimu ibadah. Sibukkan, letihkan dirimu beribadah, capekkan matamu beribadah, panjangkan sholatmu, panjangkan baca Qur'anmu, rajin-rajin sedekah, sibukkan dengan ibadah. Amla qalbaka ghinan. Subhanallah. Aku akan isi hatimu dengan kekayaan. Aku akan isi hatimu dengan kekayaan. Wa amla yadaika rizqa, dan aku akan berikan rezeki yang berada di tanganmu. Lihat di sini bagaimana Allah menyebutkan antara hati dengan tangan. Allah menyebutkan di sini amla qalbaka ghinan. Aku isi hatimu dengan kekayaan. Berarti kaya itu di sini, Pak. Di hati, Pak, bukan di tangan. Merasa cukup dengan Allah kasih, bersyukur, merasa tidak ada yang kurang. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika minta rezeki, apa kata Nabi? Allahumma ja'al rizqa ali Muhammad qutan. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarganya Muhammad, tidak usah banyak-banyak, cukup qutan saja untuk makanan pokok harian. Siapa yang berani doa seperti ini kemudian dikabulkan? Kita kalau doa banyak permintaan kita, minta rumah lah, minta inilah, boleh. Tetapi lihat contoh dari Nabi. Ya Allah, aku minta kepadamu rezeki keluarga Muhammad sekedar penghilang rasa lapar, tapi kekayaan ada di hati. Dan Allah sebutkan masalah harta di sini, wa amla yadaika rizqa. Aku akan penuhi tanganmu dengan rezeki. Berarti rezeki itu di tangan aja. Harta itu sampai di tangan aja, jemaah. Jangan masukkan ke hati. Jangan jadikan hati kita ini bahagia sedihnya bergantung dengan harta yang kita punya. Jangan. Kita suka dengan mobil kita, kita hobi dengan motor kita, letakkan di tangan, jangan di hati. Ibu-ibu suka dengan tas baru yang dibelikan suami, letakkan itu di tangan, jangan di hati. Kenapa? Kalau itu hilang, itu rusak, hati kita tetap tidak berubah. Kemudian apa kata Allah? Ya bana Adam la tuba'id minni. Wahai anak Adam, jangan menjauh dariku, kata Allah. Fa'amla qalbaka faqra. Kalau kalian menjauh dariku, aku pasti isi hati kalian dengan kefakiran, merasa tidak pernah cukup, merasa kurang, bakhil. Kemudian wa amla yadaika syughlan, dan aku akan penuhi tanganmu dengan kesibukan. Orang kalau sudah merasa hatinya tidak merasa cukup dengan rezeki Allah,
merasa kemudian tak sibuk dengan urusan dunianya, dia akan melalaikan kehidupan abadi kelak di hari akhirat. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang beriman ketika mereka memasuki surga dan mereka merasakan kenikmatan yang ada di surga, dan di antara sambutan atau di antara ucapan yang mereka ucapkan ketika masuk surga, itu Allah sebutkan dalam surat Fatir ayat 34. Jadi besok kalau kita sudah masuk surga, semoga Allah karuniakan kita surga ya. Kaki kita sudah masuk surga, di antara ucapan yang kita katakan apa? Wa qalul hamdulillahilladzi azhaba 'anna al-hazan. Orang-orang beriman mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Ini di surga. Di surga tidak ada kesedihan. Sekali bahagia, bahagianya selamanya, abadi. Itu surga itu. Makanya kata penduduk surga, alhamdulillahilladzi azhaba 'anna al-hazan. Segala puji bagi Allah yang telah membuang rasa sedih dari kami. Di dunia ini kita kadang bahagia sebentar, sedih, ya atau tidak? Kadang ada rezeki sedikit, kemudian hilang. Kadang ada orang yang kita cinta, kemudian wafat. Di dunia nggak ada orang yang senang terus, ada nggak? Nggak ada. Senang dari awal lahir sampai mati senang terus, nggak ada. Atau dari awal lahir sampai mati sedih terus, nggak ada. Karena tidak ada yang abadi di dunia, nggak ada. Tapi kalau kita sudah masuk surga, udah tidak pernah merasakan kesedihan sekalipun, tidak akan pernah merasakan kegelisahan sekalipun, dan tidak akan pernah merasakan rasa sakit sekalipun. Bayangkan, apa kita nggak mau semangat ibadah sama Allah? Apa kita nggak mau mempertahankan tauhid sebentar, memperjuangkan sunnah sebentar, untuk mendapatkan akhirat kita yang selama-lamanya? Persiapkan itu jemaah sekalian. Makanya di sini dalam surah Fatir ayat 34 Allah mengatakan inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Ini ayat yang menjelaskan bahwasanya kita kalau sudah masuk surga, maka kita akan kehilangan semua yang namanya kesedihan. Udah gak ada. Gak ada. Sama seperti ya, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim ketika di hari kiamat besok, di hari akhirat, dalam satu riwayat yang sahih disebutkan, Allah pertemukan Ibrahim dengan bapaknya. Kemudian Ibrahim mengatakan, ya Allah, dulu engkau di dunia pernah mengatakan kepadaku tidak akan menghinakan aku di akhirat, tapi ternyata di akhirat aku melihat bapakku menjadi penduduk neraka. Jadi seakan-akan Ibrahim bertanya, berarti aku dihinakan sekarang? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Ibrahim, engkau lihat ke bawah kakimu. Ternyata bapaknya Ibrahim Allah ganti menjadi seekor anjing berwarna hitam dan dilempar ke dalam api neraka. Artinya tidak ada kesedihan Ibrahim alaihissalam. Oh, yang dilempar anjing bukan bapak saya. Jadi saya ingin menjelaskannya. Terkadang kita memang di dunia ini banyak bersedih, problem banyak, kehilangan banyak. Tapi kalau kita ikhlas, kita sabar, semua tergantikan besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam surah Al-An'am ayat 29, saya akan membawakan ayat-ayat yang menggambarkan keabadian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Ini ucapannya orang-orang kafir musyrik Quraisy. Mereka mengatakan in hiya illa hayatuna dunya.
Dan tentu mereka akan mengatakan hidup hanyalah di dunia aja. Jadi kata orang-orang musyrikun, dan kita tahu dalam akidah Ahlus Sunnah, orang-orang musyrik di masa Nabi, mereka beriman Allah sebagai pencipta, tetapi mereka tidak beriman dengan hari kebangkitan. Ingat. Jadi orang-orang musyrik itu mereka yakin Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, mereka yakin. Tapi mereka tidak meyakini ada hari kebangkitan. Kalau udah mati selesai. Maka mereka mengatakan in hiya illa hayatuna dunya. Di dunia ini kita main-main aja. Hidup tuh hanya di dunia. Masya Allah. Gak ada kehidupan setelah dunia, gak ada, kata orang musyrikun. Wa ma nahnu bimab'utsin. Dan kita ini tidak mungkin dibangkitkan oleh Allah. Lihat, di sini dalil bahwasanya orang-orang musyrikun, kenapa mereka diberikan label dengan kekufuran? Karena mereka juga tidak beriman dengan hari kebangkitan. Makanya sekarang ini banyak anak-anak muda terkena penyakit ateis, paham ateis. Dan sekarang tuh digembar-gemborkan ateis ini pintar, Masya Allah. Jadi orang-orang ateis ini yang IQ-nya 150 lah. Semakin ateis semakin cerdas. Masya Allah. Anda coba lihat. Mereka seakan-akan bangga dengan itu. Padahal orang-orang ateis, orang-orang yang paling bodoh di permukaan bumi. Dan ateis itu jenisnya dua, teman. Ada ateis yang mereka tidak percaya Tuhan sama sekali. Ada jenis yang kedua, mereka percaya kepada Tuhan, tetapi mereka meyakini Tuhan setelah menciptakan, udah, Tuhan gak ngurus-ngurus lagi. Ini bertolak belakang dengan pembahasan usul salasah kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, annallah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Antum kalau baca di awal-awal kitab usul salasah, di situ ada kewajiban kita kepada Allah. Yang pertama, meyakini Allah pencipta. Tapi nggak cukup sini. Dan meyakini Allah yang memberi rezeki. Dan rezeki terbaik adalah surga. Kalau sudah membahas surga, rezeki terbaik di surga melihat wajah Allah. Itu rezeki terbaik penduduk surga. Jadi bukan harta, rezeki terbaik itu bukan harta. Nah, orang-orang ateis jenis kedua ini bertolak belakang dengan pemahaman Ahlus Sunnah. Kita meyakini Allah ciptakan kita, Allah berikan kita rezeki, walam yatrukna hamalan, dan Allah tidak pernah membiarkan kita begitu saja. Udah selesai diciptakan, udah terserah kalian. Enggak. Bahkan bentuk kasih sayang Allah, bal arsala ilaina rasulan. Tetapi Allah mengutus rasul kepada kita untuk menjelaskan mana yang hak dan mana yang batil. Baik, jadi di ayat ini menggambarkan bahwasanya orang-orang musyrikun mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Kemudian juga lihat, perhatikan surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Bayyinah ayat ke-8. Ini Al-Bayyinah ayat ke-8, dalil menunjukkan surga dan neraka itu makhluk tetapi dibuat kekal sama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka di sisi Rabb mereka ialah surga Aden. Surga itu ada 100 derajat. Al-jannah mi'atu darajat. Dari 1 derajat ke derajat yang di atasnya seperti seorang memandang bintang yang sangat tinggi. Jadi jangan bilang, udahlah saya masuk surga aja dah alhamdulillah Ustaz. Jangan. Rugi antum kalau itu niatnya. Kita ini dalam urusan akhirat minta yang paling tinggi, teman. Surga apa? Firdaus.
Minta Firdaus. Karena kita ini masuk surga bukan karena kita ngaji, bukan karena kita sholat, bukan karena kita ibadah, bukan hanya karena itu. Dukhulul jannah birahmatillah. Kita masuk surga dengan rahmat Allah. Memang amal menentukan kita di surga yang mana. Di urusan akhirat minta yang paling tinggi, minta yang terbaik. Urusan dunia tengah-tengah enggak apa-apa lah. Atau di bawah sedikit juga enggak apa-apa. Urusan akhirat yang paling tinggi minta sama Allah. Allah menyebutkan di sini balasan mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Yang demikian itu zalika liman khasya rabbah. Surga itu Allah berikan bagi orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Nah di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya Allah sering di Quran menyebutkan apa? Khalidina fiha abada. Al-Imam Ibnu Qayyim di antaranya mengatakan begini, penduduk surga penuh dengan kenikmatan, ya atau tidak? Istana, rumah, permadani, makanan, minuman, bidadari, itu nggak tinggal itu, bidadari, lengkap jemaah. Tetapi ditambah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Qayyim, ini semua fasilitas lengkap. Tapi yang benar-benar membuat mereka semakin bahagia apa? Kalimat abadah itu. Kalimat abadah selama-lamanya di surga. Sama juga seperti orang-orang musyrik. Orang-orang kafir yang masuk neraka penuh dengan zakum. Ada yang lidah mereka dipotong. Orang yang tidak bayar zakat, yauma yuhma 'alaiha fi nari. Allah setrika punggung-punggung mereka. Ada orang yang mengambil tanah bukan milik dia sejengkal saja, dikalungkan dengan 7 lapis bumi. Itu kan semua dahsyat hukumannya. Tetapi yang membuat mereka semakin hancur kalimat abadah itu. Tidak ada batas. Tidak ada batas. Makanya nanti ada sekte-sekte sesat seperti Mu'tazilah dan selain di antara mereka juga banyak. Mereka mengatakan surga neraka tidak kekal. Jadi mereka menafsirkan khalidina fiha abada itu bukan kekal kata mereka, tapi waktu yang sangat panjang. Ini syubhat juga ini. Jadi mereka meyakini abada itu tidak kekal, karena bagi mereka, menurut mereka yang kekal hanya wajah Allah. Yang kekal hanya wajah Allah. Kullu man 'alaiha fa. Semua binasa dan tinggallah di sisi kalian, yaitu wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meyakini surga dan neraka itu makhluk. Arsy itu makhluk. Lauhul Mahfuz itu makhluk. Qalam itu makhluk. Tetapi ada makhluk-makhluk yang memang Allah izinkan untuk kekal. Begitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Orang bilang kan surga itu makhluk, Ustaz. Iya, dia makhluk, tapi Allah izinkan dia untuk kekal. Ini akidah Ahlussunnah. Adapun orang-orang di luar Ahlussunnah meyakini, iya kita masuk surga, iya, masuk neraka, iya, tetapi waktunya yang panjang. Sampai ada teori barat, ini orang-orang barat kafir, sok-sokan menghitung waktu akhirat. Kata mereka menurut ilmu sains, akhirat itu lamanya 18 miliar tahun. Dari mana mereka dapat? 18 miliar tahun. Tadi saya baca sebelum berangkat, menurut pendapat sebagian orang-orang kafir barat, ya akhirat itu ada. Mungkin dia kafir jenis apa gitu, nggak tahu. Ada percayanya gitu. Tetapi tidak ada yang kekal. Hanya 18 miliar tahun katanya. Suara. Jadi sering-sering ingat kalimat kekekalan, keabadian. Dan itu membuat kita ini lapang, teman. Jadi kita nggak selalu pada masalah kita, enggak. Kita nggak selalu pada ujian kita, cuma sebentar kita diuji di dunia ini. Kita nggak selama-lamanya sholat, ya atau tidak? Berapa lama kita sholat?
selama hidup, kalau besok mati, selesai sholat itu. Selesai. Dia jangan berpikir kalau saya masuk Islam, oh berarti saya sholat puluhan tahun. Belum tentu. Kalau besok engkau mati, udah selesai sholat. Selesai sholat. Makanya Nabi sangat memperjuangkan hidayah itu untuk pamannya Abu Thalib. Jadi perhatian juga pada bapak ibu ya, kita kalau punya saudara bergelimang dengan kesyirikan, masih percaya dengan khurafat, dukun, terutama dosa syirik, jangan diam, dekati, perjuangkan, nasihati terus. Abu Thalib dengan Nabi itu hubungan sangat dekat. Ya, Nabi punya paman, Nabi kan punya banyak paman kan? Ada Hamzah, ada Abbas. Tetapi kenapa dengan Abu Thalib begitu dekat? Karena Abu Thalib dengan bapaknya Nabi Abdullah itu satu ibu. Jadi Abdul Muthalib itu kakeknya Nabi itu punya banyak istri. Nah, salah satu istrinya dari Abdul Muthalib itu punya 3 anak. Disitulah Abdullah bapaknya Nabi, Abu Thalib dengan satu lagi Az-Zubair. Jadi saudara seibu, aman dekat. Nabi perjuangkan itu. Sampai Nabi mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biya indallah. Satu kalimat saja kata Nabi. Kalau engkau sudah ucapkan ini, aku akan bela engkau di hadapan Allah. Minta satu kalimat aja. Enggak disuruh sholat, enggak disuruh haji, suruh masuk Islam, ucapkan la ilaha illallah. Tapi dia tidak mau mengucapkannya. Dalam sebagian riwayat disebutkan dia mengatakan, ana ala dini asyakh. Aku berada di atas agama bapak-bapakku, kata dia. Nah, tapi di sini ada satu faedah dari kisah ini. Abu Jahal kan mempengaruhi Abu Thalib. Antum lihat ya. Abu Jahal itu bisa berhasil mempengaruhi Abu Thalib itu dengan metode perasaan. Jadi ahlul batil selalu menyesatkan manusia dengan metode perasaan atau logika. Ketika Nabi mengatakan, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kata Abu Jahal, atarghab an millati Abdul Muthalib. Sebentar wahai Abu Thalib, apakah engkau benci? Kan perasaan kau benci. Apa engkau benci dengan agama bapakmu? Dibawa nama bapaknya, Pak. Dimasuki perasaannya. Nabi ulang lagi, dia ulang juga. Apa engkau benci dengan agama bapak? Maka di sini dalil. Hati-hati dengan perasaan. Hati-hati. Tidak semua kajian yang membuat engkau menangis itu al-haq, tidak. Tidak semua kajian yang membuat semangatmu membara-bara itu al-haq, tidak. Khawarij membara-bara semangatnya, Pak. Sampai Utsman Ali dibunuh. Sampai membara-bara semangatnya. Ingin menegakkan hukum Allah, menegakkan khilafah, tapi tidak punya ilmu. Lihat sebagian orang membara perasaannya, menangis. Yang didengarkan musik Islami. Masya Allah. Ustaz, saya ini dapat hidayah dari musik Islami, Ustaz. Itu hidayah minasyaitan itu. Nggak ada orang dapat hidayah dari musik Islami, nggak ada. Jadi perjuangkanlah ya untuk keluarga kita kebahagiaan yang abadi. Perjuangkan kepada mereka. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan juga dengan masalah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Idza sara ahlul jannati ilal jannah." Apabila penduduk surga telah masuk surga. Wa idza dakhala ahlun nar an-nar. Penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka. Ingat hanya ada 2 tempat. Kalau nggak masuk surga pasti neraka. Kalau nggak neraka pasti surga. Kan ada ashabul a'raf, itu beda. Saya bicara masalah tempat. Ashabul a'raf nanti yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
tempat kembali hanya dua. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ji'a bil mauti hatta yuj'al bainal jannati wan nar, thumma yuzbah. Ketika yang di surga sudah di surga, yang di neraka sudah di neraka. Lantas ada suara yang mengatakan, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, la mauta, wa ya ahlan nar la mauta. Jadi Allah datangkan kematian dalam bentuk seekor kibas. Jadi dalam riwayat ditanyakan, dalam riwayat lain Allah nanya kepada penduduk surga dan neraka, tahukah kalian apa ini? Kata mereka, itu adalah kematian ya Rabb. Maksudnya kematian Allah bentuk dalam sebentuk kibas, kemudian fayuzbah, kemudian disembelih. Kemudian Allah mengatakan, wahai penduduk surga, tidak ada lagi kematian. Wahai penduduk neraka, tidak ada lagi kematian. Kemudian Nabi mengatakan, fayasdadu ahlul jannati farhan ila farhihim. Ketika disebutkan tidak ada lagi kematian, kalian hanya di surga terus, maka bertambahlah kebahagiaan penduduk surga. Wa yasdadu ahlun nar husnan ila husnihim. Bersamaan dengan itu bertambahlah kesedihan yang sangat dalam bagi penduduk api neraka. Jadi benar-benar hitam putih. Yang di surga semakin bahagia di atas kebahagiaan, yang di neraka semakin sengsara di atas kesengsaraan yang sangat dalam. Maka di antara hari kiamat, penamaan hari kiamat Allah namakan dengan Yaumul Hasrah. Jadi hari kiamat namanya banyak, ada Yaumul Mahsyar, ada Yaumul Qiyamah, ada Yaumul Mizan, sesuai dengan peristiwa pada waktu itu. Dan di antara nama hari akhirat adalah apa? Yaumul Hasrah. Hari penyesalan yang sangat dalam, yang tidak bisa diperbaiki. Itu masalahnya. Kalau di dunia Pak, kita menyesal, kita bisa perbaiki. Tapi kalau menyesal ya di akhirat, kita membawa emas sepenuh bumi, Allah gak terima. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kalau kita mati dalam kondisi kafir kita. Dan ingat, jangan kita terlalu pede. Kalau mati kafir, jauh Ustaz. Jauh. Kajian seminggu 4 kali, Masya Allah. Yang ibu-ibu 8 kali, Masya Allah. Masa mati kafir? Jangan sombong jemaah. Kita nggak tahu Pak. Antum ingat hadis Nabi yang menceritakan tentang seorang laki-laki, la ya'malu bi'amali ahli jannah. Dia beramal amal penduduk surga terus, sampai jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal. Fayasdaqu alaihi alkitab. Namun ternyata takdir di sisi Allah, dia neraka, masuk neraka. Itu ada penjelasannya ya sebenarnya. Begitu juga sebaliknya, ada orang beramal dengan amalan penduduk neraka, bertahun-tahun maksiat, ternyata sejengkal lagi mau masuk neraka, Allah takdirkan surga. Ini bukan maknanya Allah sekehendaknya, bukan itu maknanya. Ini diantara penjelasan para ulama. Ada orang di dunia ini yang kita lihat dengan mata kita, dia orang soleh, sepengetahuan kita. Kayak tadi kajian 4 kali, Masya Allah. Sedekah di mana-mana. Menurut penilaian orang, ini orang soleh. Tapi kenapa akhir hayatnya dia masuk neraka, atau dia bermaksiat, atau dia kafir? Allah paling tahu dengan isi hati seseorang. Allah yang tahu. Makanya kita jangan, ini kadang-kadang kalau dalam bahasan tauhid, saya akan membahas kitab tauhid di Masjid Raya Cipinang Muara di Duren Sawit. Di situ saya bahas tentang masalah hidayah. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa kasih hidayah sama orang, tapi Allah yang memberikan hidayah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ingat kalimat ini. Allah yang paling tahu siapa yang pantas dapat hidayah. Misal kasusnya gini, kita punya tetangga. Mungkin agak tetangga kita ini
mungkin agamanya Nasrani misalnya, tapi dia baik, masya Allah. Kita berharap dia dapat hidayah. Antum ngutang sama dia dikasih, masya Allah. Ngutang sama ikhwan ngaji nggak dikasih. Ada orang begitu. Ada orang bilang sama saya, Ustaz, saya sedang terlilit hutang, Ustaz. Saya pinjam ke ikhwan-ikhwan yang ada yang mau ngasih. Tapi yang minjamin saya orang Nasrani. Masya Allah. Apakah orang Nasrani lebih Islam daripada orang Islam? Nah, ini bahlul juga pertanyaannya. Orang Nasrani lebih Islam. Cuma maksud saya, kita kalau lihat ada orang Nasrani baik, sopan, gak pernah ganggu antum, bahkan mungkin ada program-program sosial dia bantu, ternyata dia matinya kafir, gak dapat hidayah. Jangan pernah kita sedikit pun mengatakan, kok dia matinya kafir ya? Orang sebaik ini kok gak dapat hidayah ya? Jangan bilang itu. Karena ketika kita mengatakan, kok dia gak dapat hidayah ya? Ini kita sedang protes sama siapa? Sama Allah. Seakan-akan kita bilang, ya Allah, engkau gak tahu ini orang baik, kenapa gak dikasih hidayah? Ini mengerikan kalimat ini. Makanya Nabi Allah mengatakan apa? Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah yang paling tahu siapa yang pantas dapat hidayah. Allah tahu Abu Jahal tidak pantas dapat hidayah, matinya kafir. Allah tahu Ibnul Juz'an atau Jada'an. Jadi dulu ada tokoh di kota Mekah, tokoh ini, tokoh sosial, masya Allah, bantu orang rajin, sampai dia ini sering menyembelih hewan-hewan untuk diberikan kepada binatang-binatang di gurun pasir. Mungkin dia potong hewan-hewan, kemudian dia letakkan di gurun pasir supaya mungkin hewan-hewan di gurun pasir makan dari situ. Sama binatang luar biasa, apalagi sama manusia nih, luar biasa. Sosialnya mantap. Tapi dia matinya kafir. Dia Aisyah nanya sama Nabi, ya Rasulullah, Ibnul Jada'an, besok dia di mana ya Rasulullah? Kata Nabi, huwa finnar, dia dalam api neraka besok. Padahal dia baik hubungan sosialnya. Dan Nabi sebutkan alasan li'annahu lam yaqul, karena dia selama hidup di dunia tidak pernah mengatakan Rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Wahai Rabbku, maafkanlah dosa-dosaku di hari pembalasan. Maka dikata para ulama, di antara doa yang sangat indah yang harus kita baca ini, Rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahanku di hari pembalasan. Makanya Bapak Ibu, kita ini bersyukur Bapak ya, kalau kita masih punya iman dan kita berusaha istiqomah sampai kita wafat. Dan banyak orang yang tadinya istiqomah di atas sunnah. Bahkan sebagian mereka ada yang wafat dalam kondisi kafir. Antum kalau pernah baca sejarah seorang, tadinya dia ulama, seorang alim, Abdullah Al-Qasimi, bukan ada yang pada baca. Ya, saya ulang lagi sedikit kisah. Abdullah Al-Qasimi ini dari Saudi Arabia, daerah Qasim, dia tinggal di daerah Qasim. Dia ini Pak punya satu kitab yang membantah pemahaman ateis. Jadi dengan dia punya kitab ini orang banyak masuk Islam. Sampai ulama-ulama puji dia. Sampai ada yang mengatakan Abdullah Al-Qasimi telah membeli surga dengan mahar buku ini. Saking banyak orang masuk Islam dengan buku dia. Antum tahu di akhir hayatnya dia murtad. Dan dia menjadi ateis tulen. Bayangkan. Dia menjadi ateis tulen dan mati dalam kondisi tidak percaya dengan adanya Tuhan. Sekarang bukunya kalau antum download ada, bukunya bagus Pak, membantah orang-orang ateis. Tetapi sebelum dia meninggal, dia tulis buku lagi bahwasanya Tuhan itu tidak ada yang namanya Tuhan. Dan itu buku yang dia tulis tidak ada Tuhan itu, antum jangan baca, antum bisa kena syubhat. Jadi dia jago mengislamkan orang dengan izin Allah, jago dia menyesatkan orang, tapi matinya kafir. Nah, ulama membahas tentang sosok ini
Kenapa dia bisa matinya kafir? Maka sebagian ulama mengatakan karena Abdullah Al-Qasimi ini dia sombong. Dia bangga dengan ilmunya. Dia merasa hebat, dia merasa punya ilmu. Akhirnya Allah mencabut hidayah dari hati dia. Maka kita ini harus punya jiwa tawadu. Karena tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada satu biji kesombongan. Bayangkan. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habba min kibr. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walau sebesar biji dzarrah. Enggak masuk surga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang makna orang sombong, al-kibriya batarul haq wa ghamtun nas. Jadi orang sombong itu bukan yang mungkin dia pakai baju bagus, mungkin bukan itu orang sombong. Dua definisinya. Dia menolak kebenaran, sombong gitu. Kita sedang melakukan kesombongan ketika kita dinasihati kita tolak. Kita sedang sombong kepada Allah. Disuruh manjangkan jenggot, Pak, jangan dipotong jenggotnya, Pak. Motong jenggot itu hukumnya haram, tidak boleh. Oh, tapi kan banyak ada tapinya. Nah, ketika dia menolak perintah Rasul, sombong. Disuruh sholat, sombong, dia nggak mau sholat. Disuruh meninggalkan riba, nggak mau, sombong dia. Jadi sombong ini menolak perintah dan larangan Allah, itu orang sombong. Yang kedua, sombong itu artinya apa? Wa ghamtun nas. Dia merendahkan manusia. Kita ini kan banyak bermuamalah dengan orang. Jangan pernah sedikit pun kita merendahkan orang lain, jangan. Bahkan ya, pernah Nabi dengan para sahabat sedang berkumpul mereka. Tiba-tiba lewat seorang laki-laki fakir, miskin. Kata Nabi, wahai para sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang laki-laki yang barusan lewat? Ya, para sahabat menilai sesuatu dengan apa yang mereka lihat. Kata Nabi, ya Rasulullah, dia seorang laki-laki yang fakir. Mungkin kalau dia melamar ditolak lamarannya. Kalau melamar perempuan ditolak terus lamaran dia. Mungkin seperti itu. Terus kalau dia berbicara ghairu masmu', gak ada yang dengar, la yusma' kalamu. Ada orang-orang kalau dia ngomong kita gak peduli sama dia. Tapi kalau ngomong orang kaya, donatur gajian, wah kepala tegak, Masya Allah. Contoh aja, contoh. Kenapa saya bahas donatur gajian? Karena sebagian orang-orang yang mendermakan hartanya, sebagian merasa berjasa dengan hartanya. Ingat Pak, kita kalau membangun masjid, kemudian kita mungkin berderma dalam dakwah, kita bantu dakwah, jangan bilang kita berjasa, tidak. Kita nggak pernah berjasa dalam Islam ini, nggak pernah kita punya jasa. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah mengatakan yamunnuna alaika an aslam kulla tamannawna alaihi islamakum. Mereka merasa berjasa dengan keislaman mereka ya Muhammad. Maka katakanlah kalian tidak punya jasa, tetapi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kalian. Jadi kita jangan suka meremehkan orang. Walaupun kita rajin bersedekah, jangan remehkan orang. Nah, ini laki-laki, dia kalau ngomong gak didengar sama orang. Orang miskin ngomong apa lah. Tapi kalau orang kaya ngomong orang dengar semua, kan gitu. Kalau orang kaya yang WhatsApp, wah cepat betul balasnya Pak. Tapi kalau orang fakir yang WA, orang yang gak dikenal yang WA, besok aja lah. Kita meremehkan orang gitu. Kita nggak tahu Pak, siapa tahu orang itu besok yang meminta kepada Allah agar kita dikeluarkan dari neraka. Syafaat orang-orang soleh. Hati-hati. Kita kalau benci sama orang, jangan terlalu benci. Bisa jadi orang yang kita benci itu dia lebih afdal daripada kita. Dan besok mungkin dia yang meminta sama Allah agar kita dikeluarkan dari api neraka. Tentu semua dengan izin Allah. Karena syafaat itu ada 3 syaratnya.
Pertama, izin Allah. Yang kemudian Allah ridho kepada yang memberi syafaat. Dan yang ketiga, Allah ridho kepada yang diberi syafaat. Itu syaratnya. Makanya jangan pernah merendahkan orang. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat, laki-laki yang barusan lewat ini, dia lebih baik daripada sepenuh bumi. Dia lebih baik daripada manusia sepenuh bumi. Padahal dia fakir. Jadi kita harus berusaha untuk menghilangkan sifat-sifat sombong dari diri kita, walaupun kita terlihat melakukan jasa yang banyak. Saya ingat sekali ucapan Ustaz Yazid rahimahullah. Saya ingat betul kalimat itu. Kita ini kalau dakwah, kemudian orang datang ke kajian kita, jangan kita merasa kita yang berjasa, jangan. Sama kita kalau sedekah ke masjid, sedekah ke anak yatim, sedekah ke fakir miskin, sedekah untuk ilmu, jangan pernah merasa kita yang berjasa. Jangan pernah. Karena sebenarnya ketika kita bersedekah, itu untuk diri kita dulu, ya atau tidak? Untuk diri kita. Allah sebutkan dalam hadis qudsi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Sesungguhnya amal-amal kalian itu hanyalah untuk kalian. Hanyalah untuk kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang besok di akhirat dia mendapatkan kebaikan dari amalnya, pujilah Allah. Bukan puji diri sendiri, puji Allah. Dan barang siapa waman wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Tapi barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, berarti keburukan, maka jangan pernah dia mencela siapapun kecuali dirinya sendiri. Nah, ini kita belajar, kalau ingin kita masuk ke dalam surga, kita harus berusaha menjauhkan diri dari sifat kesombongan. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedikit lagi insyaallah taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau pernah mengatakan, muhibbud dunya la yanfak min thalath. Ini penting ini. Kita kalau membahas keabadian akhirat, kita harus ada membahas bagaimana sikap kita di dunia. Kata Ibnu Qayyim, pecinta dunia tidak akan terlepas dari 3 hal. Kita kalau sudah cinta berlebihan sama dunia, pasti kita dihukum dengan 3 hal. Yang pertama, hammun lazimun, kesedihan yang terus menerus, atau kegelisahan yang terus menerus. Cobalah Pak, kita kalau terlalu cinta sama barang yang kita punya, gelisah kita Pak. Gelisah. Antum baru beli motor, Masya Allah. Orang beli motor harga 2 digit, dia 3. Bannya 2 juga padahal. Kita bukan mengatakan tidak boleh, boleh, tapi hati-hati dengan kesombongan. Orang kan naik motor tuh gini, nah dia gini naik motor. Beda kan? Dari gayanya hati-hati. Bukan tidak boleh beli moge, boleh. Tetapi hati-hati memakai barang-barang mewah. Pertama apa? Kesombongan. Yang kedua, ada kegelisahan kalau kita punya barang mewah. Parkir di masjid, lihat motor rapat-rapat, gores lah nanti ini ya. Gelisah itu Pak, wallah gelisah. Gelisah. Banyak hal. Ibu-ibu beli tas berlebih-lebihan mahal-mahal, beli sepatu mahal-mahal. Bukan tidak boleh, boleh. Tapi ingat, Anda pasti gelisah. Pasti kita gelisah. Maka belilah sesuatu itu sesuai kebutuhan. Kalau memang butuh mahal, beli, nggak apa-apa. Jangan bakhil juga. Ada sebagian orang terlalu bakhil. Dia butuh, dia beli yang oli mahal yang asli Ustaz, oli 1 liter mahal, saya oli yang KW aja. Nggak mau kok mobilnya nanti. Jadi ini juga nggak boleh terlalu bakhil dengan diri sendiri. Tapi kalau butuh mahal, mampu beli, nggak apa-apa. Tetapi orang kalau sudah sifatnya bermewah-mewah, kegelisahan pasti datang. Pakai HP mewah,
Waktu wudhu tinggal di tempat wudhu, masuk HP harga 25 juta. Tapi udah takbiratul ihram nih, Allahu Akbar. Ingat dia. Kalau HP-nya harga 1.500.000, nanti aja lah. HP 25 juta, batalin sholat itu Pak. Iya atau tidak? Kok ente batalkan sholat? Maslahat Ustaz. Maslahat untuk ente. Ya betul, maslahat juga bisa jadi. Jadi maksud saya, kita pasti gelisah kalau kita terlalu mencintai dunia, terlalu banyak, kita pasti gelisah. Ini yang pertama. Hukuman yang kedua bagi pecinta dunia, wa ta'bun daimun. Rasa capek yang berkelanjutan. Orang kalau kejar dunia nggak ada habis-habisnya. Capek, letih capek. Ada, kita kalau dengar sebagian ada artis-artis itu ngomong kadang-kadang, oh saya pengen pensiun usia 40. Nanti usia 40 udah nggak mau kerja lagi. Akhirnya lihat, nyari dunia, sholat kelewat, silaturahmi sama orang tua kadang nggak ada. Pikirannya apa? Fulus. Dan ingat, mencari fulus itu gampang kalau Allah takdirkan sama kita. Tetapi kalau Allah ingin hilangkan semuanya, selesai. Satu titik aja, bocor jantung, selesai. Tabungan habis semuanya. Satu titik aja bocor jantung ini, selesai. Apa yang mau ditabung-tabung? Apa yang mau ditahan-tahan dari harta? Maka kerjalah dengan niat untuk ibadah. Jadi banyak orang, Allah nyuruh kita kerja untuk kita bisa ibadah, jangan dibalik. Jangan sampai kita ini gara-gara kerja akhirnya ibadah terlalaikan. Makanya Allah ketika menyuruh kita sholat, Allah ingatkan juga dengan rezeki. Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atas perintah itu. La nas'aluka rizqa. Dan kami tidak pernah minta rezeki sama kalian. Nahnu narzuquk. Kalau kalian sholat, kami yang kasih rezeki. Lihat di sini korelasinya. Allah sebutkan sholatlah kalian, kami yang kasih rezeki. Sekarang sebagian orang takut kehilangan rezeki gara-gara sholat. Azan, aduh, ini katanya mau datang nih, investor mau datang nih. Ya ditinggal Pak sholat sama dia. Kadang ditunda sama dia sampai di akhir-akhir waktu sholat. Ini yang kedua, rasa capek yang terus menerus. Akhirnya gak menikmati harta dia, sama sekali. Yang ketiga, wa hasratun la tanqadi. Kerugian yang tidak pernah berhenti. Orang kalau pecinta dunia, mungkin dia merasa untung, tetapi sebenarnya waktu dia habis untuk dunia, sehingga tidak ada yang tersisa bagi dia di akhirat. Dan Allah Maha Adil jemaah. Kita ini kalau di dunia, niat kita hidup untuk dunia, Allah kasih Pak. Kalau pengen jadi ustadz yang terkenal, Allah kasih, terkenal kita. Tapi di akhirat, wa ma lahum fil akhirati min nasib. Kalau pengen jadi orang, pengen kaya raya, ingin dunia, kita sudah berikhtiar, Allah kasih dunia sama kita. Tapi ingat, wa ma lahum fil akhirati min nasib. Di akhirat udah gak ada lagi sisa untuk kita. Makanya Abdurrahman bin Auf, ketika dia mau berbuka puasa, tiba-tiba dia nangis. Orang-orang tanya, ya Abdurrahman, ini kan orang kaya lagi. Ya Abdurrahman, apa yang membuat engkau menangis? Kita kalau lihat orang miskin nangis, tahulah kita masalahnya kan. Ini orang kaya yang nangis lah. Heran nggak antum? Kita punya teman nih, nangis dia. Oh mungkin berasnya habis, mungkin. Atau dia minjam nggak dapat, atau anaknya sakit nggak ada biaya. Ini yang nangis orang kaya, Pak. Orang kaya itu jarang nangis dia, jarang. Kecuali kalau dia orang soleh ya. Jarang nangis orang kaya itu. Abdurrahman bin Auf nangis dia. Orang nanya, kenapa wahai Abdurrahman? Kata Abdurrahman apa? Perhatikan ini. Aku takut sholatku, bacaan Quranku, zikirku, ibadahku,
Allah hanya balas dengan dunia. Jadi Abdurrahman takut, jangan-jangan saya ini kaya raya, balasan dari ibadah saya. Saya sholat, saya baca Quran, saya tahajud gitu misalnya, Allah balas dengan rezeki dunia terus. Sementara besok di akhirat udah gak ada yang tersisa lagi. Lihat, ini jiwanya sahabat. Justru mereka ketakutan kalau amalan akhirat Allah balas dengan dunia dan rezeki. Sekarang datang sebagian orang kalau ingin dunia beramal akhirat. Apa itu tidak maksud saya? Abdurrahman bin Auf takut dia. Jangan-jangan karena saya sholat Allah limpahkan rezeki saya. Tapi hanya di dunia. Besok di akhir udah gak ada rezeki lagi. Sama kayak sebagian ustaz, pengen itu, salawatin dulu. Itu. Pengen itu, salawatin dulu. Itu sama tuh. Berarti dia apa? Dia berharap dari amal akhirat itu hanya dunia saja. Abdurrahman bin Auf justru itu yang dia takutkan. Justru dia takut, jangan-jangan karena saya baca Quran Allah limpahkan rezeki yang sangat banyak, tapi di akhirat gak ada pahalanya lagi. Makanya banyak-banyak berhusnuzon sama Allah. Kalau kita sudah ibadah, kita sudah doa, kita sudah ikhtiar, ternyata ada rezeki-rezeki yang memang kita masih diuji, sabar aja. Mungkin rezeki itu Allah simpan untuk kita di akhirat. Sabar itu. Jadi jangan kita pikir, kok saya hijrah makin susah Ustaz. Allah bilang, barang siapa yang hijrah ini diperbaiki hidupnya. Saya kok makin susah Ustaz. Ingat ya, pertolongan Allah itu bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Seandainya kita boleh memilih, harus memilih kita. Allah menolong kita di dunia atau di akhirat, mau pilih mana? Tidak ada dua-duanya, salah satu aja. Harus salah satu. Contoh aja, seandainya kita harus memilih, kita minta atau di dunia atau di akhirat? Akhirat, karena akhirat selama-lamanya. Kita minta, ya Allah semoga di padang mahsyar dinaungi, ketika di hari hisab diringankan, ketika menyeberang sirat kaki secepat cahaya. Itu pertolongan Allah. Orang banyak bilang, Ustaz, saya sudah taat beribadah, Allah kenapa gak tolong saya? Lupa dia. Bisa jadi di dunia Allah memang gak nolong dia, ada hikmah. Tapi Allah ingin menolong dia besok di hari akhirat. Jadi besarkan prasangka baik kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelum kita akhiri, kita jawab pertanyaan yang masuk. Dan Ana sangat sarankan antum untuk hadir di majelis-majelis yang membahas fikih Asmaul Husna. Kalau nggak salah ada Ustaz Abu Haidar bahas ya di sini ya, kalau nggak salah. Ada apa ya? Jadi cari majelis-majelis fikih Asmaul Husna. Kenapa? Itu pembahasan yang sangat jarang tapi sangat bagus. Kenapa? Karena kita ini perlu mengenal Allah lebih dekat. Ar-Rahman itu apa makna Ar-Rahman? Ar-Razzaq itu seperti apa Ar-Razzaq itu? Itu dipelajari itu. Dan sudah diterjemahkan, ada kitab Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah. Ada buku sudah diterjemahkan masalah fikih Asmaul Husna. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya Ustaz sholat wajib yang saya lakukan secara duduk total selama 1 tahun dikarenakan pasca operasi besar? Padahal kalau untuk berdiri takbiratul ihram saya bisa. Dikarenakan tidak tahu ilmunya, maka pada waktu itu saya sholat wajib duduk saja. Apakah sholat yang saya lakukan dulu itu batal? Dan apakah saya harus mengkodok sholat tersebut dan harus mengkodok bagaimana caranya? Tidak perlu dikodok. Memang ada pendapat yang mengatakan sholat duduk itu nggak langsung duduk, ada pendapat. Jadi kalau masih bisa berdiri, berdiri dulu. Nanti kalau misalnya rukuk nggak bisa berdiri, duduk. Ini pendapat, satu pendapat. Tetapi ada pendapat yang kedua. Kalau memang tidak mampu berdiri, nggak apa-apa dari awal kita duduk, nggak apa-apa. Karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'illam yastati fa'ala
kata Nabi SAW, "Shalli qa'iman, fa in lam tastati' fa qu'udan." Salatlah dalam kondisi berdiri. Kalau nggak mampu, maka langsung duduk. Jadi walaupun kita bisa takbiratul ihram berdiri, itu bagus memang. Nanti mungkin pas rukuk mungkin nggak bisa kita duduk, itu oke ya. Itu juga bagus sebenarnya. Tapi kalau memang pernah dari dulu setahun yang lalu kita duduk dari awal, itu juga tidak mengapa dan tidak perlu dikodok sholatnya. Tidak perlu dikodok karena sudah ditunaikan dengan cara sesuai dengan kemampuan masing-masing. Saya pernah dengar di alam kubur nanti kita akan diperlihatkan kehidupan kita selama di dunia selama 7 menit. Wah, ini ngawur ini. Yang kayak gini-gini ini dari usaha-usaha khurafat ini. Kisah-kisah khurafat, orang-orang sufi, tarekat, nggak ada nih. Apalagi nanti tulis aja nama saya, Habib Fulan, letak di bawah jenazah. Nanti malaikat mungkar nakir nggak jadi nanya. Selama 7 menit, apa benar Ustaz? Apa saja yang akan diperlihatkan? Yang benar adalah ya, di alam kubur kita memang diperlihatkan tempat kita, tapi hanya diperlihatkan saja. Fir'aun Allah mengatakan naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Fir'aun itu Allah perlihatkan api neraka setiap pagi dan petang hari. Itu sampai hari kiamat. Kalau kita masuk surga, kalau kita di antara penghuni surga, kita akan diperlihatkan oleh Allah semenjak kita di alam barzah, tempat kita di surga. Tapi kita belum bisa masuk. Sehingga mayat-mayat itu akan mengatakan, Ya Rabbi ajilna sa'ah. Ya Allah percepatlah hari kiamat. Udah gak sabar melihat tempatnya di surga. Adapun orang kafir, dia lihat neraka, dia mengatakan Rabbi ajilna sa'ah. Yang pertama pakai ain, yang kedua pakai hamzah. Rabbi ajilna sa'ah. Ya Allah perlambatlah hari kiamat. Jadi diperlihatkan bukan 7 menit, tapi terus sampai hari kiamat nanti ya, setiap pagi dan petang. Assalamualaikum Ustaz, anak ingin bertanya, apakah benar anak yang soleh dan solehah dapat menarik orang tua ke dalam surga walaupun sebelumnya orang tua belum terlalu baik? Jazakallah Ustaz. Kurang nih, jazakallah Ustaznya apa? Bisa khairan, bisa syarran ini. Lengkap-lengkap tulislah. Ini sama kayak orang bilang barakallah, barakallah. Itu gak ada maknanya Pak. Barakallahu fikum, barakallahu fik. Ini biasa orang-orang PKS, barakallah, barakallah, barakallah. Orang-orang Ikhwanul Muslimin, antum lihat, antum kalau belanja ke toko-toko Ikhwanul Muslimin itu begitu mereka. Barakallah, barakallah, jazakallah, jazakallah. Tapi kalau salafiyin, jazakallah khairan. Sesuai sunnah, lengkap jemaah. Apa benar anak yang ya? Jadi di sini antum nanti bisa lihat ya di beberapa penjelasan para ulama dan di internet juga banyak dibahas. Terjadi khilaf di antara para ulama. Kalau ada anak kecil lahir dari orang tua muslim, kemudian anak kecil ini mati sebelum balik. Kalau ini ulama semua sepakat, anak kecil ini besok masuk surga. Tapi ada kasus yang kedua. Anak kecil ini lahir dari orang-orang Nasrani atau orang-orang musyrikin. Jadi bapak ibunya musyrik, dia lahir. Terus dia meninggal sebelum balik. Nah, di sini panjang pendapat ulama. Ada pendapat yang mengatakan dia besok ikut dengan orang tua di neraka. Itu pendapat pertama. Ada pendapat yang kedua mengatakan dia menjadi pelayan surga. Tapi kata Ibnu Taimiyah, ini gak ada dalilnya pelayan surga. Tapi pendapat yang lebih kuat karena ada hadis tentang Nabi Ibrahim besok di surga dia melihat anak-anak muslim dan anak-anak dari orang-orang musyrik. Jadi selama dia seorang yang belum balik, dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini panjang, ada beberapa dalil yang disebutkan.
Jadi kalau ditanya apakah benar akan menarik orang tuanya ke dalam surga, kalau berkaitan dengan masalah syafaat, itu bisa saja. Kalau Allah izinkan, dia meminta kepada Allah, ya Allah, saya tidak akan masuk surga sampai masuk bersama dengan ibu saya. Itu ada hadisnya. Itu ada hadisnya. Tetapi jangan mengandalkan amal orang dulu, jangan. Yang penting kalau kita punya anak, alhamdulillah kita bisa rawat dengan baik, kita didik dengan baik. Tapi ingat, hukum asalnya di akhirat itu masing-masing. Hukum akhirat masing-masing. Jadi jangan sampai, oh anak saya kan penghafal Quran, gampang lah nanti nak minta aja sama Allah saya dapat syafaat. Nggak seperti itu, Pak. Nggak seperti itu. Ini kadang-kadang sebagai orang tua, Ustadz, anak masukkan ke pondok tahfiz. Kenapa? Supaya besok anak selamat. Anaknya belum tentu selamat, apalagi dia. Ada penghafal Quran yang dilempar ke neraka, ada, karena niatnya salah. Jadi jangan sampai kita ini mengandalkan amalnya orang. Memang syafaat ada, tapi kita harus berusaha dengan amal kita dulu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada jawab yang memang bisa dijawab dengan singkat aja. Nilai-nilai pegadaian, nilai semua lain itu lah ya. Pegadaian itu butuh rincian soalnya. Ustaz, bolehkah dalam sujud terakhir kita membaca doa ini Pak Ustaz? Allahumma inni as'aluka husnal khatimah, Allahumma rzuqni taubatan khususan qabla al-maut, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, selama maknanya sahih ya, itu tidak mengapa kita baca dalam sujud ya. Dan tidak mesti sujud terakhir. Ini diantara kesalahan sebagian orang sholat, sujud 1, 2 cepat, sujud ketiganya imamnya lama, imamnya tidur atau ngapain nih? Yang benar sujud pertama, kedua, ketiga itu sebenarnya kita boleh baca doa. Jadi gak ada khususnya sujud terakhir, sujud lama, gak ada. Di setiap sujud kita doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya sarankan yang paling terbagus adalah doa dari Alkitab dan As-Sunnah. Misalnya gini, kita pengen minta anak soleh, daripada antum ngarang-ngarang doa sendiri, ya Allah dalam sujud nih, Allahumma inni as'aluka waladan salihan jamilan, maksudnya itu kan, hafizan li kitabillah, muqimas shalah, kan panjang. Dan antum pakai doa para nabi, Rabbi habli, itu diulang-ulang aja, itu lebih afdal Pak, itu lebih afdal. Sama kayak orang misalnya, ada di orang Indonesia ini, dia pengen dapat dari gurunya doa khusus untuk dia, nah itu bahaya juga. Pernah saya kajian di Masjid At-Taufik ya, Cempaka Putih. Kita bahas kitab Umdatul Mar'ah tentang hadis-hadis para wanita. Datang ibu-ibu, Ustaz, kasih saya amal Ustaz. Ah, kasih amal apa? Kasih amal Pak. Kasih saya amalan. Ini kan ciri khas orang-orang sufi ini Pak. Kasih saya amalan. Maksudnya khusus untuk dia dari guru gitu. Nanti diajas tuka, qobal macam-macam. Aku ijazahkan gitu loh. Ini doa udah diijazahkan ini. Terus saya bilang, ibu mau doa apa? Ibu mau amal apa? Saya pengen Ustaz doa yang bisa urusan saya dimudahkan dunia akhirat. Ya udah, saya kasih ibu bacanya. Rabbana atina. Bapak tahu dia bilang apa? Ini dah biasa Ustaz. Ini dah biasa Ustaz. Dia pengen doa yang nggak ada di Quran pengennya. Kalau perlu yang ada di Injil gitu loh. Subhanallah. Dia pengen kita tulis doa untuk dia, dan dia merasa itu lebih afdol dari Al-Quran. Ini bahaya, ini bahaya. Dia merasa udah biasa ya, doa sapu jagat itu udah biasa. Ini makanya kita perlu belajar manhaj, kita perlu belajar manhaj di situ. Ustaz, zikir setelah selesai sholat fardu sesuai sunnah Rasulullah apa saja? Nah, beli aja lah buku zikir itu, panjang kalau dibaca di sini. Ya, pertama selesai sholat baca istighfar 3 kali. Jangan ganti alhamdulillah. Ada sebagian ustaz punya inisiatif juga. Selesai sholat itu alhamdulillah kata dia. Kita bersyukur sama Allah. Justru selesai sholat kita istighfar. Siapa tahu kita nggak khusyuk.
ada gerakan yang tidak sesuai sunnah, kita istighfar sama Allah. Dan lihat, semua amal-amal yang besar ditutup dengan istighfar. Salat tutup dengan istighfar. Majelis ilmu ditutup dengan istighfar. Kemudian setelah orang selesai dari padang Arafah, bertolak dari padang Arafah, summa afidun nas min haitsu disuruh kita beristighfar. Jadi banyak kita disuruh beristighfar. Dalam sebagian riwayat selesai baca Quran, yang mirip doa seperti doa kafaratul majlis, suruh istighfar. Kemudian selesai salat malam, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur mereka beristighfar. Jadi bukan alhamdulillah, karena baru Allahumma antas salam wa minkas salam, terus baca. Nanti tinggal di searching aja, karena kalau ini kayaknya gak hafal sama sekali yang nanya. Jadi searching, nanti dibaca. Zikir selesai sholat sesuai sunnah. Tambahkan, jangan sesuai kiai, sesuai sunnah. Ya, sesuai sunnah. Supaya jelas doanya itu. Supaya jelas doanya itu. Baik, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini jemaah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Yakni kesimpulannya, ya, jangan merasa di dunia ini sebentar, tapi ingat kita masih ada kehidupan yang lebih abadi. Kalau dapat musibah, anggaplah itu cepat selesai, dan perjuangkanlah untuk amal-amal soleh kita untuk bahagia selama-lamanya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahtatim bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.